Tekanan massa di vonis Ahok menjadi topik diskusi kita dalam Prime Time Talk. Di belakang judul Prime Time Talk malam ini tentunya Anda tambahkan sendiri tanda tanya yang besar. Karena tanda tanya yang besar itu siapa yang bisa menjawab kita lihat nanti. Kapan? Apa yang bisa menjadi indikator dari tanda tanya itu, Mas Ismail, Mbak Eva, bahwa sebenarnya ini benar ada tekanan dari massa? Apakah kita menunggu proses persidangan berikutnya atau kira-kira butuh kriteria seperti apa yang menjawab tanda tanya besar tadi? Mas Ismail dulu. Ya, memang tidak akan ada jawaban pasti soal ini karena jawaban normatif orang kemudian didorong termasuk presiden mendorong agar kita hormati semua proses hukum. Ya. Ada mekanisme-mekanisme yang bisa ditempuh sebenarnya. Pertama adalah Komisi Yudisial bisa kemudian memeriksa ya dugaan pelanggaran etik, pelanggaran profesional dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini bisa secara aktif melakukan sendiri atau juga berdasarkan aduan masyarakat. Dan sependek yang saya tahu sejumlah teman-teman sedang merancang itu. Teman-teman dari mana nih? Ya, teman-teman ya teman-teman pegiat hukum, pegiat hak asasi manusia karena ini mau bukan ke KY. Ya, karena ini bukan isu soal Pak Ahok saja, tetapi sekali lagi tadi Bung Doni singgung, ini melahirkan potensial menambah daftar panjang orang-orang yang bisa dikriminalisasi dengan pasal yang sumir, multitafsir dan tekanan massa tadi. Ya, ini jadi produk paling seksi nanti akan dipakai ini. Betul. Oleh siapa saja yang punya kepentingan gitu kan? Iya, karena dengan mudah asal kita mampu menggerakkan massa, ya kan, demo 10 kali. Kemudian hakim minta, ya polisi dulu ya tadi, ya, criminal justice systemnya seperti itu dari polisi, jaksa dan seterusnya. Dia akan semakin hangat lagi kalau kemudian melakukan unholy marriage, ya kan, perkawinan yang tidak dikehendaki, berbagai macam kelompok kepentingan bertemu di situ, lalu jadilah momentumnya pas, timingnya pas. Nah, yang lain bisa dilakukan adalah juga melakukan eksaminasi. Eksaminasi bisa dilakukan oleh kalangan perguruan tinggi misalnya ya Mbak Eva, atau juga siapapun pihak yang berkepentingan. Sehingga apa? Ke critical point-nya adalah menyajikan fakta-fakta lain dari dugaan peradilan sesat yang terjadi dalam pengadilan Pak Ahok. Apakah itu akan melemahkan integritas peradilan? Ya, secara langsung ya tentu saja itu bagian dari mengkritisi satu proses peradilan dan itu bentuk cinta masyarakat dan seterusnya. Dan saya percaya masyarakat juga bisa membedakan mana bagian-bagian yang sahih untuk dijadikan argumen bahwa oh saya sekarang tidak lagi percaya atau oh sekarang saya tidak percaya. Karena itu pesan utama Pak Jokowi misalnya, percayailah proses-proses hukum yang tersedia, inilah mekanisme demokrasi dan seterusnya. Tetapi sekali lagi tidak berarti kemudian demi menjaga integritas peradilan dan sebagainya kita semua pasif, kita semua diam. Nggak boleh diam ya? Tidak boleh diam menurut saya, karena ini akan menjadi edukasi yang buruk ya bagi masa depan negara hukum kita. Ya, tapi kalaupun tidak diam dan bersuara tapi masih kalah sama suara massa yang lebih besar, ya, hukum apa lagi yang bisa kita pakai? Kemenangan bukan orientasi utama dalam proses kritisisme ini, tetapi yang utama adalah kita terus memperluas edukasi, ya, konstituensi baru yang apa namanya punya komitmen sama untuk memastikan agar negara hukum kita berdiri tegak sesuai dengan konstitusi. Ya, siapa tahu kita perlu mengadopsi perjuangannya Mahatma Gandhi kan, dengan diam pun, tapi ya memang butuh waktu dan proses. Di era media sosial sekarang ini, kayaknya sudah susah menunggu untuk selama itu. Saya takut Mbak Eva, ini jadi bumerang atau si malakama malah. Kesini ibu yang dimakan, kesini ayah yang jadi korban. Kita harus pilih yang mana sekarang? Saya kira tidak. Ini kan khusus untuk perkara ini ya, bagaimanapun juga ini betul-betul spesial banget ya, putusan sudah jatuh kan, putusan sudah jatuh dan pihak dari Pak Ahok dan penasihat hukumnya juga sudah mendeklir bahwa mereka akan banding. Artinya apa? Ada proses ke depan yang akan kita hadapi. Sebetulnya kalau pertanyaan-pertanyaan tadi barangkali tidak bisa dijawab oleh hakim tingkat pertama kemarin yang sudah memberikan putusannya, sudah final, tetapi sebetulnya beban atau tanggung jawab ini justru beralih kepada
para hakim di tingkat banding ya. Jadi harapan kita adalah kalaupun nanti ada proses banding, mekanisme koreksi yang harus dilakukan bukan hanya koreksi sebetulnya, bukan hanya koreksi terhadap putusan menguatkan putusan atau kemudian mengoreksi putusan yang ada, tetapi tugas dari hakim pengadilan tinggi berikutnya kalau buat saya yang paling besar adalah menjawab pertanyaan masyarakat. Iya, itu PR paling utama. Ya, ini tanda tanya besar yang di pengadilan tahap pertama ini kan harus dijawab. Betul, harus dijawab. Bagaimanapun juga, apapun putusannya saya kira, hakim tidak lagi bisa mengatakan atau ingin supaya dirinya populer. Saya kira itu tidaklah gitu ya. Hakim juga harus menahan diri saya kira. Menahan diri bukan hanya dari masyarakat, tekanan masyarakat, tapi yang lebih utama adalah menahan diri pada dirinya sendiri. Oh iya, hakim bukan selebriti. Menahan diri untuk kemudian membuat putusan-putusan yang hanya katakanlah untuk konsumsi satu pihak atau untuk konsumsi satu wujud, tetapi lebih kepada cita hukum sebetulnya. Menegakkan hukum sesuai dengan koridor. Artinya apa? Artinya putusannya harus ada argumentasi hukum yang bisa dan memadai gitu. Ini penting. Tapi jangan lagi nanti di tingkat banding kemudian akan ada aksi-aksi pengumpulan massa lagi untuk memengaruhi hakim. Kalau pengumpulan massa untuk arisan membantu saudara kita yang butuh, ya itu mungkin beda gitu kan. Saya kembali ke Pak Wayan. Pak Wayan, saya ingin mengakhiri diskusi dengan Anda tapi dengan satu pertanyaan. Langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh tim penasihat hukum? Sekaligus kesempatan Anda untuk menjawab hal-hal yang ingin Anda sampaikan tadi terkait dengan pasal 184 KUHP, Pak Wayan. Silakan. Ya, pertama kami sudah mengajukan banding. Kedua kami sudah mohon penangguhan penahanan. Mudah-mudahan itu mendapat perhatian khusus. Sebab begini, saya sampai pada giliran membahas dan menginformasikan, menyampaikan keyakinan kami tentang alat-alat bukti pasal 184 KUHP. Ya. Pertama, saksi. Dalam kasus ini tidak satupun saksi yang melihat kejadian. Kalau penjelasan KUHP mengatakan testimonium de auditu. Tapi dalam putusan ini testimonium de auditu dicoba disandarkan pada putusan MK. Padahal putusan MK yang belum dilaksanakan lebih lanjut sehingga dapat merubah undang-undang yang bersangkutan masih dipertanyakan apakah sudah bisa berlaku atau tidak. Dalam hal ini apakah pasal 1 butir 2627 tentang saksi yang melihat, mendengar, mengetahui sendiri kan masih tetap utuh berlaku. Apalagi walaupun ada putusan MK, legislatif belum mau merubah pasal 1 ini gitu. Kedua, mengenai ahli. Ahli ini berasal dari teman-teman EPI dan MUI yang notabene sejak awal sudah punya posisi di satu pihak kurang senang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pak Basuki, di pihak lain juga sudah ada produk-produk yang mengarahkan posisi Pak Basuki berhadapan-hadapan dengan posisi EPI dan MUI dengan penuh segala hormat terhadap MUI. Yang terakhir, Pak. Oleh karena itu, saksi-saksi yang bersangkutan tidak dapat dipertimbangkan karena dua hal. KUHP menyatakan syarat ahli, kami koreksi, syarat ahli adalah satu harus memberikan keterangan untuk keadilan. Kedua harus membuat perkara menjadi terang. Bagaimana mungkin yang punya kepentingan bisa memberikan kesaksian keahlian seperti itu? Apalagi ada 4 ahli yang kami dari MUI, kami pengurus MUI yang kami ambil membantah ahli-ahli itu. Pak Wayan, saya harus mengakhiri diskusi dengan Anda, tapi kami akan menunggu langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh penasihat hukum dan khususnya juga bagaimana respon Pak Basuki untuk tahap berikutnya. Kita akan kembali berdiskusi di kesempatan berikutnya. Untuk saat ini terima kasih Pak Wayan sudah bergabung bersama kami. Selamat malam dan sampai ketemu lagi. Saya akan akhiri juga dengan kata lain tidak ada alat bukti yang cukup. Oke, terima kasih. Mas Malik, singkat saja closing statement. Mbak Eva juga, silakan.
menegakkan keadilan itu harus mampu dan rela menjadi tidak populer. Karena itu sekali lagi, kalau popularitas itu syaratnya adalah memenuhi hasrat kerumunan, hasrat orang banyak, maka sebaiknya tidak perlu menjadi hakim. Dan saya mendorong dan meyakinkan bahwa proses banding sedapat mungkin mampu mengkoreksi potensi-potensi abusif yang terjadi sepanjang proses peradilan ini. Oke, singkat saja Mbak Eva. Kalau buat saya saya senada dengan Mas Ismail. Selamat bekerja kepada hakim-hakim pengadilan tinggi kerja keras, kerja luar biasa kalau menurut saya. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, ada sejumlah pertanyaan yang memang harus dijawab karena itu belum terjawab pada putusan sebelumnya. Dan paling penting sebenarnya kita juga untuk menahan diri untuk tidak ikut campur mengganggu independensi hakim. Setuju ya? Mbak Eva terima kasih, Mbak Ismail terima kasih bersama kami. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Mudah-mudahan tidak membahas hal yang sama lagi ya. Baik pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Prime Time Talk. Dan sesaat lagi Anda dapat menyimak Connect 360 bersama rekan saya Kevin Egan dan Luisa Gusnandar. Dan Anda bisa menyaksikan terus program Prime Time Talk dari hari Senin hingga hari Jumat setiap hari pukul 18 hingga 19.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa Anda bisa kirimkan informasi, kritik, saran, dan masukan pada kami. Email kami di redaksi@berita1.tv. Follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Saya Doni The Kaiser atas nama rekan-rekan redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Merdeka!